Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-qail fi kitabihil akram wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin wal mukarramin yang kami ta'zimi serta kami cintai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai pewaris ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nakhusu bidzikir yang kami ta'zimi serta kami cintai, Kiai Haji Mas Salman, begitu pula Kiai Mas Khozin, Kiai Sun Haji. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah jadikan ma'had ini, pondok pesantren ini semakin makmur, semakin barokah, bisa mencetak orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kami takdimi serta kami hormati guru kita Kiai Mas Safrijal, Kiai Mas Aris Alwan, begitu pula Kiai Suhlan yang telah memberikan mau'idhah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat walafiah, serta Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggerakkan hati-hati kita, meringankan langkah-langkah kaki kita untuk berkumpul bersama, tidak lain untuk memuliakan maulid baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita fahami agar kita tidak salah, bukan sekedar ikut-ikutan, agar benar-benar memahami bahwasannya maulid Rasulullah SAW seperti ini sejalan dengan perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah telah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka bergembiralah. Apakah rahmat Allah yang paling agung? Rahmat Allah yang paling agung bukanlah kita mendapatkan uang rezeki yang banyak, mempunyai tabungan miliaran rupiah atau ratusan juta, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan cita-cita yang berhasil, bukan itu rahmat yang paling agung. Rahmat yang paling agung adalah Wulidal Habib sallallahu alaihi wasallam, terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad Rasulullah kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi
rahmat yang paling agung itu adalah terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan bergembira. Mengapa tidak? Tentu kita mengenal Al-Quran karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Islam karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita yang banyak maksiat, kita yang masih saja sering lupa daripada Allah, salatnya masih berantakan, cari rezekinya kadang-kadang masih haram, yang riba dikerjakan, mengurangi takaran timbangan, terkadang-kadang jualan bensin, jualan beras dikurangi timbangannya. Begitu pula kadang-kadang berbohong, dusta, sumpah palsu, menipu. Banyak dosa yang kita perbuat, belum lagi minum minuman keras, perbuatan zina, memandang sesuatu yang haram, berjalan di tempat-tempat maksiat, gibah, membicarakan aib saudara, tetangga, teman. Semuanya dosa itu sudah banyak kita kerjakan, tapi tetap kita dimuliakan oleh Allah, dijadikan afdalul umam, paling utamanya umat. Karena apa? Karena kita umatnya Muhammad Rasulullah. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Sampai-sampai begitu Allah memberikan banyak keagungan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan Ramadan, keagungan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Diberikan umatnya Rasulullah, walaupun umur pendek, pahalanya bisa berlipat ganda. Banyak keutamaan-keutamaan. Bahkan surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasuki siapapun umat-umat terdahulu kecuali Muhammad dan umatnya masuk pertama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga diharamkan kecuali Muhammad Rasulullah dan umatnya masuk terlebih dahulu. Sampai-sampai keagungan hebat itu yang sangat luar biasa diberikan kepada umatnya Muhammad Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam sampai berdoa memohon, ya Rabb ij'alni min ummatih. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikan aku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, Nabi Musa yang berpangkat kalimullah, yang dekat menjadi salah satu nabi ulul azmi, yang bisa bermukalamah, berbincang kepada Allah, kedudukan sangat tinggi. Tapi Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Justru kita yang banyak dosa-dosa yang kita perbuat, alhamdulillah kita dilahirkan jadi umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib, sangat wajib untuk kita bersyukur, bergembira atas wulidal Habib, maulidnya Nabi Muhammad SAW. Inilah rahmat yang paling agung untuk semesta alam. Oleh karena itu kita saat ini bergembira, kita bersyukur atas kelahirannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Begitu pula Rasulullah mencontohkan dalam riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini agar kita tidak ragu. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari kepada kita. Dalam riwayat Abu Qatadah ketika Rasulullah mengerjakan puasa sunnah Senin, puasa sunnah hari Senin. Lalu ketika ditanyai mengapa berpuasa pada hari Senin, Rasulullah memberitahu, fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Karena kata Rasulullah, karena aku dilahirkan pada hari Senin dan pada hari Senin itu aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bergembira, bersyukur atas kelahirannya dengan cara berpuasa sunnah di hari Senin. Boleh kita bersyukur, bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad dengan cara puasa, boleh. Bagus. Begitu pula boleh kita bergembira, bersyukur atas kelahirannya Rasulullah dengan sedekah makanan, dengan kita bersalawat bersama, berzikir bersama, boleh. Boleh kita pula memuliakan, bergembira, bersyukur atas maulid dengan cara mendengarkan, belajar biografi, kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu semuanya ini ternyata dalam isi acara
ihtifalat bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, searah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Intinya satu. Mengapa kita harus semangat memuliakan, mendukung, mensyiarkan, membesarkan kegiatan maulid-maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini? Agar kita kembali dekat kepada Rasulullah SAW, agar kita mengenal bagaimana akhlak mulia Rasulullah, bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana kepandaian Rasulullah, bagaimana dakwanya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, bagaimana wajah indahnya Rasulullah. Di mana kita dapatkan cerita tersebut? Di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, bahkan di masjid kita banyak dengarkan cerita ini. Kita dengarkan cerita-cerita Rasulullah itu ada di peringatan maulid-maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul ya Pak ya? Ini lanjut semangat ya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Tak kenal maka tak sayang, pepatah begitu. Bapak-bapak sayang sama istrinya ya. Sayang Pak ya. Kenapa kok sayang sama istrinya Bapak? Kenapa mak sayang biniin? Alasan sebab apa? Polana rajin ya. Rajin. Marena pinter masak. Perhatian, engki. Sabar. Deng-kadeng cerewet. Deng-kadeng mok ngamok, banyak sabara, king banyak sabara timbang ngamok kaki. Maka bapak-bapak akan cinta sama istri karena tahu sabar, perhatian, pinter masak, merawat anak-anak, akan cinta kepada istrinya karena kenal. Begitu juga kita, bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah, harus berusaha mengenal siapa baginda Rasulullah SAW. Seperti apa akhlaknya mulia Rasulullah SAW. Maka dengan kita mengenal Rasulullah, menjadi kuat cinta kita kepada Rasulullah, maka kita akan beritiba, berusaha mengikuti akhlak-akhlak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya kasih cerita satu ini. Ada seorang Syekh Isa Al-Bayamuni dari Syria. Syekh Isa Al-Bayamuni ini seorang ulama yang ada di negeri Syria. Beliau itu luar biasa. Setiap tahun umroh berziarah ke Madinah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berziarah, kebiasaannya beliau setiap tahun ziarah selalu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Kebiasaan beliau begitu. Kemudian di akhir tahun, di suatu saat, di satu tahun, beliau Syekh Isa Al-Bayamuni berjalan bersama rombongan muridnya, selalu mengajak rombongan muridnya biasanya. Berjalan, berkata kepada supirnya, ayo sekarang supir kita ke Mekah langsung. Langsung ke Mekah. Ini keluar dari kebiasaannya, biasanya Madinah dulu, ini langsung ke Mekah. Ada salah satu muridnya yang memberanikan diri bertanya, wahai Syekh, ini tidak biasanya, biasanya ke Madinah dulu, ini kok langsung ke Mekah? Syekhnya menjawab, wahai murid-muridku, kenapa kok ini ke Mekah dulu? Karena belum dapat janji. Katanya beliau begitu. Karena belum ada janji, belum ada waktunya. Tidak berpanjang lebar, murid-muridnya taslim, mendengarkan. Kemudian ke Makkah, setelah dari Makkah ke kota Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau luar biasa, berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW, beliau tertidur. Tertidur di situ beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Dalam mimpi beliau diberi kabar oleh Rasulullah SAW, ya Syekh al-muqam indana, wahai Syekh, mau tinggal sama kami ya. Allahumma salli wa sallim alaih. Oh betapa indah, mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi Rasulullah. Mudah-mudahan kedua mata kita bisa memandang Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah dalam mimpinya mengatakan kepada Syekh Isa al-Bayamuni, al-muqam indana ya Syekh, tinggal bersama kami wahai Syekh. Kata Syekh, ini yang kita tunggu wahai Rasulullah, ini harapan kita yang paling kita harapkan. Bagaimana tidak gembira ditawari tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian mimpi duhur. Setelah mimpi itu dikumpulkan murid-muridnya semuanya, diberikan wasiat. Wasiat kepada murid-muridnya, diberikan wasiat begini kepada santrinya, begini. Wasiat perihal ilmu, perihal sholat dan sebagainya untuk keluarganya, anak istrinya. Terheran murid-muridnya. Wahai Syekh, apakah engkau tidak kembali lagi ke Syria? Kata Syekh Isa al-Bayamuni ini, bukankah aku sudah beritahu? Sekarang sudah waktunya janji yang sudah dijanjikan tersebut yang aku katakan. Sebagaimana mendapatkan isyarah dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata subhanallah pada waktu asar meninggal dunia wafat Syekh Isa al-Bayamuni ada di kota Madinah al-Munawwarah. Benar-benar tinggal dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau meninggal ada di kota Madinah Munawwarah. Setelah 4 tahun kurang lebih, di situ ada penggalian kuburan. Mungkin karena kuburan tempat pemakaman tersebut penuh sehingga digali lagi untuk ditumpuk. Ternyata subhanallah ketika digali setelah 4 tahun, makam dari Syekh Isa al-Bayamuni ini digali, subhanallah jasadnya utuh, wajahnya bersinar. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ternyata ketika diketahui oleh orang-orang yang hendak menggali, yang sudah menggali kuburan tersebut, jasadnya utuh ditutup kembali. Selang waktu 4 tahun kemudian, berarti 8 tahun, begitu digali lagi kuburannya Syekh Isa al-Bayamuni, subhanallah, ketika digali setelah 4 tahun berikutnya, jasadnya utuh, wajahnya pun bersinar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wasallam. Ternyata Syekh Isa al-Bayamuni ini ahli syair, mengarang syair. Di antara syair-syairnya itu kami tidak hafal panjang syair-syairnya. Ternyata di antara syair-syairnya itu beliau sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau itu di antara syairnya mengatakan bagaimana akan memakan tanah-tanah kepada jasad yang hatinya penuh cinta kepada Muhammad Rasulullah. Bagaimana akan memakan, menghimpit tanah-tanah yang mana lisannya selalu memuji bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ternyata benar. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Maulid ini ajang untuk kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga almar'u ma'a man ahab, kita semuanya akan dikumpulkan kelak di surga, didekatkan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu cinta itu harus berusaha mengenal. Cinta itu harus berusaha berjuang. Cinta harus berusaha mengenal, harus berusaha berjuang. Oleh karena itu, bagaimana kita harus mempelajari biografi, sejarah, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW agar kita ikuti, kita contoh. Karena tidak ada jalan yang membuat kita menjadi mulia, tidak ada jalan untuk kita dekat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan agar kita selamat di dunia dan akhirat kecuali hanya satu jalan, yaitu jalan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah.
Barang siapa mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, berarti mengikuti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mau ikut kepada Rasulullah, mustahil dia akan menjadi orang mulia dunia akhirat, mustahil dia akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, harus melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari ajang Maulid Nabi ini jadikan untuk kita semakin mendekat, mencontoh kepada akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada majelis penuh barokah ini kita pelajari satu sifat saja, yaitu sifat mulia tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar satu sifat ini, kita contoh tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tawaduk. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afdal makhlukin, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Rasul yang paling agung, Habibullah, kekasihnya Allah. Tidaklah ada di tiang-tiang surga, pohon-pohon surga, di dahan-dahan surga, semuanya tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, tapi aku tidak pernah sombong. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang sangat tawadu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berjalan bersama Abu Hurairah menceritakan, dakhaltu suq ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke pasar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaro sarawi, lalu Rasulullah beli celana-celana. Rasulullah beli celana-celana. Lalu setelah beli, Rasulullah memegang barang yang sudah dibelinya. Ketika itu Abu Hurairah mengatakan, dahabtu li ahmilahu, aku segera bergegas pergi untuk membawakan barang yang dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah hendak membawakan barang yang dibeli Rasulullah, Rasulullah justru menolak. Rasulullah malah mengatakan, sahibu syai' haku bi syai'ihi an yahmilahu. Seseorang yang punya sesuatu itu Abu Hurairah lebih berhak untuk membawanya sendiri. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Padahal Abu Hurairah ini muridnya. Padahal semuanya ini adalah umatnya. Padahal semuanya ini tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak mau merepotkan karena ingin tawaduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bagaimana tawaduknya Rasulullah? Suatu saat Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan, diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Di suatu saat aku Mughirah bin Syu'bah bertamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah seseorang pada waktu malam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallu ala sayyidina Muhammad. Aku bertamu bersama Rasulullah di suatu malam ke rumah seseorang, Mughirah bin Syu'bah bersama Rasulullah. Ketika aku bertamu di rumah tersebut, fa'utiya bijan bin mashwi, dihidangkan dengan daging panggang. Dihormat, kedatangan tamu mulia, bahkan paling mulia Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi daging panggang. Lalu ketika diberikan hidangan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha syafarah, mengambil pisau. Faja'ala yahuzu fahazali biha minhu. Lalu Rasulullah mengambil pisau tersebut, memotong daging itu, dan potongan daging itu diberikan kepada Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi bukan Mughirah bin Syu'bah yang melayani, yang memotongkan untuk Rasulullah, justru Rasulullah yang memotongkan dan memberikannya kepada Mughirah bin Syu'bah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itulah tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika ditanyai, "Madza kana ya'malu Rasulullah fi baitih?" Bagaimana kesehariannya yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Sayyidah Aisyah memberitahu, ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang paling takwa kepada Allah, yang paling mulia kepada Allah, yang paling dekat kepada Allah. Sayyidah Aisyah istrinya ditanyai, apa
perbuatan kesehariannya Rasulullah SAW di rumahnya? Sayyidah Aisyah memberitahu, kana basyaran minal basyari yafli saubahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Baginda Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, beliau itu adalah seseorang manusia seperti manusia pada umumnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bukan seperti raja, padahal beliau lebih dari raja. Beliau seperti manusia pada umumnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan bajunya sendiri. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bahkan beliau berkhidmat membersihkan rumahnya sendiri, menyapu rumahnya sendiri. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dengan tangannya yang mulia. Bahkan beliau memerah susu dengan tangannya mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain beliau menjahit sandalnya sendiri dengan tangannya beliau. Sallu ala sayyidina Muhammad. Itulah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kita ini ternyata sangat sombong ternyata. Kita baru punya santri sudah sedikit, sudah 10, 20, sudah seakan-akan semuanya kita berikan kepada murid. Tugas untuk ini, tugas untuk itu, menyapu, membersihkan. Atau kita punya anak, mungkin punya anak 2, 3 yang bagian nyapu rumah, bersihkan pakaian, merawat rumah, untuk berangkat ke pasar. Ternyata Rasulullah SAW berkhidmat di rumah dengan tangannya beliau sendiri. Allahumma shalli wa sallam alaihi. Kita sudah berapa lama tidak menyapu rumah kita? Sudah berapa lama kita tidak bersih rumah kita? Sudah berapa lama kita ini menyuruh-nyuruh selalu kepada anak istri kita, tapi tidak kepada Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Beliau sangat tawadu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW pun ucapannya sangat tawadu. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab memohon izin untuk berangkat umroh beliau. Ini adab yang baik. Kita contoh, Sayyidina Umar memberikan contoh ketika hendak umroh, izin kepada Rasulullah, meminta doa kepada Rasulullah SAW. Begitu pula kita kalau kita mau berangkat umroh atau haji atau mau safar perjalanan yang jauh, datang ke rumah guru, datang ke rumah orang tua, kita minta izin dan doanya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin karena hendak berangkat umroh, lalu Sayyidina Umar bin Khattab ketika minta izin kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang indah, luar biasa Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah? Ya ukhayya la tansana fi du'aik. Dalam riwayat lain, ya ukhayna asyrikna fi du'aik. Wahai saudaraku Umar bin Khattab, tolong jangan lupakan aku, masukkan namaku dalam doa-doamu. Allahumma shalli wa sallam alaihi. Wahai saudaraku Umar bin Khattab, tolong selipkan, sisihkan namaku dalam doa-doamu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Padahal Rasulullah SAW adalah seseorang yang paling diijabah doanya oleh Allah. Ketika Rasulullah mengangkat tangan, apapun yang diminta segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ini muridnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tawaduknya, rendah hatinya luar biasa. Walaupun kepada muridnya beliau mengatakan, jangan lupakan aku dalam doa-doamu. Itulah tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari ketika kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang dimuliakan oleh Allah, pakai akhlak mulia Rasulullah. Jadikan diri kita ini mempunyai hati yang tawaduk. Jangan sekali-kali kita merasa besar diri, merasa hebat, merasa menyombongkan diri kita. Itu jauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Man tawadu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa tawaduk, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Dan barang siapa menyombongkan dirinya, merasa hebat, merasa besar diri, maka Allah akan jatuhkan, rendahkan sehina-hinanya. Oleh karena itu, mari jadikan maulid ini kita mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Jadikan hati kita ini hati yang tawaduk, rendah hati sebagaimana
tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu istiqomah mengikuti akhlak dan sunnah Rasulullah, mempunyai hati yang tawaduk, rendah hati sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita tutup, kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW karena kita mengharap salam kita didengarkan dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengharap semua hajat kita, semua umur kita, semua orang tua kita, keluarga kita, semuanya dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita membaca salam, kita hadirkan hati khusyuk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ya Rasulullah asyani wa daraji wajhukal maimuna hujjatuna yawma yatin nasu bil hujaji. Ya Rasulullah salamun alaik niwad daraji fajazakallahu khairan jaza ya muniral kauni bil balaji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Subbihu bil anjumi zuhri mislama qad jaa fi sunani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun
عليك يا رفيع الشان والدرج. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal Allah jadikan kuburannya kebunan surga dengan berkat Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Mudah-mudahan anak keturunan kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya diberikan hidayah taufik oleh Allah sehingga istiqamah dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita mengharap mudah-mudahan dengan berkat maulid Rasulullah kita semuanya ditolong oleh Rasulullah ketika sakaratul maut. Kita ditolong oleh Rasulullah, dihadirkan oleh Allah Rasulullah untuk membantu kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita ketika kita melewati jembatan Sirat Allah berikan keselamatan sehingga kita semua menjadi ahli surga Allah dengan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahi diman yasha ila siratil mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.